selamat bergabung di Kasino Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu khusus dari luar negeri. Dari planet Pluto, yang begitu jaya. Oke, tanpa banyak berbla-bla-bla, inilah dia, Caca Vanessa. Hai. Tepuk tangan dong. Tamu semua tepuk tangan dong. Tamu hari ini kurang aktif-aktif ya. Tolong ya, Bun. Kalau biasa gue tamunya aktif ya, Bun. Yang ini kurang aktif. Oke, Caca, apa kabar? Alhamdulillah baik kok. Bagaimana kegiatan sehari-hari ini? Alhamdulillah lancar, baik. Yang pastinya juga ada halangan lah. Tapi tetap dijalani dengan sempurna. Nah, lagi ngerjain project apa nih? Saat ini tuh Aca jalin project foto model dengan beberapa produk. Ya mungkin produknya belum terlalu terkenal ya gitu. Dan insya Allah Aca kemarin 2 hari yang lalu habis meeting sama produk kecantikan dari Surabaya. Dan itu akan launching dan ambasadornya Aca. Wah, tepuk tangan dong, penonton semua. Sekali lagi. Luar biasa, luar biasa. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini juga ada yang mungkin belum ngeh atau belum kenal sama Caca. Nah, Caca bisa ceritain sedikit nggak? Caca di entertainment ini, who is Caca in entertainment? Who is ya? Siapakah kamu? Jadi, Okay. misalnya, kapan sih kamu memulai karir di entertainment? Okay. Aca tuh mulai pertama karir di entertain itu sebenarnya di model tuh udah dari sejak SD sebenarnya. Karena kan keluarga Aca punya pakaian adat, jadi tuh pertama Aca jatuh ke dunia entertain tuh seperti itu. Kau ikut lomba-lomba cilik gitu ya? Iya, dari fashion show dan semuanya gitu. Dan jatuh ke dunia acting itu di tahun 2018 sampai saat ini. Dan itu Aca udah main di FTV itu sekitaran, kalau khusus Indosiar udah 50 judul yang Aca ingat gitu ya. Nah terus yang kalau buat sinetronnya tuh baru hanya beberapa. Kalau untuk layar lebar tuh jangan ditanya, nggak pernah. Oh belum ya, belum. Jangan bilang nggak pernah, belum. Nanti belum. pasti ada rezekinya. Belum gitu. Nah, apa yang sinetron apa yang bisa jadi punchline atau jadi orang jadi ingat, oh Caca itu gitu. Okay. Apa yang sinetron ya Caca ini atau FTV yang sempat mungkin bilang bahasa itunya rating lah atau booming gitu. Kalau yang rating waktu Aca sangat tinggi itu Azab. Karena di situ Aca memang jadi peran istri yang sangat tersiksa, jadi istri yang benar dizolimi oleh suaminya sendiri. Dan situ selama rating itu Aca selalu dapat peringkat yang paling rendah tuh 5, 3, 4, 2. Dan nomor 1 tuh ya mungkin nggak pernah kalau Aca ya, tapi selalu paling rendah tuh dari angka 5 lah. Angka 5. Dan itu mungkin dibantu juga sama senior-senior yang ada gitu kan. Nah, terus satu lagi sama Kisah Nyata dan Pintu Berkah. Pintu Berkah. Pintu Berkah. Oh, ini semua Caca di Indosiar ya? Di Indosiar. Aca tuh kerja salah satu pemain film dari Indosiar. Oh, oke. Pernah kolosal nggak, Caca? Kalau kolosal waktu itu pernah ditawarin tapi Aca nggak terima. Karena memang Aca nggak mengerti syuting kolosal itu seperti apa. Dan itu waktu itu lokasinya sangat jauh dan Aca orangnya bad mood. Iya, Cibubur sih ya? Ya, Cilengsi. Cilengsi. Aca pernah ditawarin oleh satu PH, kalau nggak salah PH Genta Buana ya gitu. Terus Aca bilang kejauhan. Oke. Nah, Caca kalau di sinetron sebenarnya lebih banyak dapat peran antagonis atau protagonis sih? Soalnya kalau dari muka sih ini antagonis ya. Kalau sebenarnya kalau di sinetron itu Aca jadi yang baiknya. Protagonis. Iya, protagonis kan. Lebih kebanyakan yang peran antagonis. Tapi karena mungkin tuh dulu Aca berhijab. Iya, aku pernah lihat. Jadi ketika buka hijab itu Aca perannya langsung berganti alih ke yang jahatnya. Lebih tepatnya kalau Surati Istri, pelakor. Pelakor lagi. Sarangnya. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi. Selain dari film, dari sinetron, FTV aku pernah lihat di sosial media Caca pernah iklan ya? Iya. Aca pernah membintangi beberapa iklan seperti
kacang Garuda, yang dari produk Garuda, terus li mineral, coklatos, mie lemonilo, dan satu obat batuk tuh kok nggak salah, Aca lupa nama mereknya ya kok. Dan juga pernah kerjasama dengan Krishna Bali. Oh iya. Krishna Bali. Nah, pernah kerjasama dengan iklan Krishna Bali. Banyak juga ya ternyata ya. Wah, oke. Nah, sekarang kita ada game nih. Ya, gamenya terdiri dari 30 pertanyaan dan jamu alang-alang. Oke? Akar alang-alang menyehatkan tubuh. Nah, di sini ada pertanyaan yang ekstrim dari nomor 1 sampai 30, Cak. Oke. Nah, pertanyaannya ya iseng-iseng berhadiah. Berhadiahnya itu dia. Akar alang-alang. Kamu dapat kesempatan 5 pertanyaan. Nggak bisa lebih apa? Dari saya. Bisa aja kalau mau. Nanteng deh. Oke. Dari 1 sampai 30, Cak. Kamu suka nomor berapa? 10. Di mana tempat paling aneh yang lo pernah ML sama pasangan lo? Strum aja nih. Kolam renang. Di mana itu? Waktu di Bali. Wow. Tempat umum apa di? Umum. Bukan villa, kalau villa kan privat ya. Umum. Wah, berani sekali Anda. Luar biasa. Coba bener nggaknya kita strum. Jangan ya. Oke. Pertanyaan kedua. Pilih nomor berapa? Bisa. Boleh yang lain milihin nggak? Boleh. Bisa diserahkan ke tamu-tamu kafe? Pilihin dong. 12. Oke. Apa hal paling tolol yang pernah lu katakan sama pasangan lu ketika lu lagi ML? Mau dijawab? Mau dijawab apa tidak? Aduh, ini hype ya saudara-saudara. Gue minum aja deh. Oke, kalau gitu. Silakan minum. Berapa? 1 shot. Nggak boleh lebih. Untuk ganti pertanyaan. Enggak. Dia akan alang-alang, jadi dia agak panas di sini. Sedap. Oke. Lanjut. Masih kasih penonton lagi apa mau pilih sendiri? Penonton aja. Penonton? 24. Hah? 24 dulu. Oke, dari bartender saya. 24. Pernah nggak waktu ML ketahuan orang tua atau temen lo? Kalau pernah, cerita dong. Teman ada. Teman. Nah, gimana ceritanya? Itu waktu itu 2 kali ya. Pertama di apartemen aku. Yang kedua waktu kita lagi di hotel kolam berenangnya itu kan ada yang Bali. yes, ada yang privat, ada yang enggak kan. Jadi pas di privat itu ternyata teman aku di atas, aku di kolamnya lagi. And love my baby. Temen aku tak tahu melihat aku yang begitu seksi ini. Kacau. Dia melihat keindahan surga dunia. Itu yang jadi pertanyaan saya. Temennya laki apa perempuan? Untung dia tidak pacuceng ya. Mungkin ngacang kali ya. Oh iya. Benar. Laki. Oke. Pertanyaan tadi kedua ya udah ya. Berarti masuk pertanyaan ketiga. Ketiga. Tadi 19. Bartender saya udah semangat sekali ya. Apa hal yang paling seksi menurut Caca dari bagian tubuh Caca ini? Bibir. Kenapa? Kok bisa mengklaim seperti dia itu? Dia ada 1 apa 2? Boleh 1 apa? Cuman boleh 1 jawaban atau 2? Karena dia disebut hal paling seksi, berarti dia cuma 1 dong. Oke. Bibir. Kenapa bibir? Karena bagi aku tuh bibir itu jendela jiwa. Enggak, mata itu. Bukan jendela jiwa. Setiap omonganku dengan laki yang ku inginkan. Sedap. Tapi pernah ada lawan jenis kamu atau dari cewek juga yang muji gitu? Ada. Sering ada teman aku yang mungkin dia ACDC ya gitu. ACDC? Iya, ACDC gitu. Dan banyak teman-teman aku yang lain juga bilang, bibir lu kecil tapi seksi. Oke. Luar biasa temennya, jujur ya. Oke, kalau gitu. Pertanyaan keempat. Padahal biasa aja ya.
Mungkin kalau pakai lipstik kali, mungkin lebih. Oke. Kok jadi gerah ya di sini? Nomor 4. Pertanyaan keempat. Aca sendiri aja deh. Oke. Caca silakan. 30. Langsung 30 ya. Capek 30. Waduh, ini yang paling parah nih. Caca, siapa orang yang akan lu telepon pertama kali kalau lu ada masalah atau ada apa-apa deh, dan lu yakin dia bakal nolong lu sampai dia bisa korbanin dirinya sendiri buat lu. Di sini tidak boleh menyebut nama pasangan atau orang tua atau saudara. Jadi benar-benar ini bukan di luar dari keluarga orang ini. Ada nggak orang yang lu telepon pertama kali kalau lu ada apa-apa dan lu yakin dia bakal nolong lu sampai mungkin dia bisa korbanin nyawanya buat lu? Hal tanya yang sangat nggak higienis dan mustahil ya. Nggak ada. Nggak ada. Cuma jagosin dia nyelamatin diri aku. Oke, kalau nggak ada minum 1 shot. Ya Allah. Nggak ada. Oke. Cuma 1. Pertingin birikit nih. Nomor berapa? Aku tak biasa. Pilih deh kok. Nggak bisa dong, kan gue tahu kalau gue pilihin nggak enak. Berapa ya? 5. Oke. Bartender sini semangat ya. Nomor 5. Telepon saudara lu. Terus sekarang juga. Terus lu nyanyiin lagu Bintang Kecil atau Pelangi-Pelangi selama 30 detik. Kalau nggak berani, minum 1 shot. Saudara, keluarga. Iya. Aduh. Mungkin kakak. Lagi perang dunia, say. Blok-blokan soalnya sekarang. Oh, ya siapa aja. Saudara ya, tapi mesti saudara, bener-bener saudara. Lu telepon terus lu langsung nyanyiin lagu Bintang Kecil. Nanti ada apa sih? Kalau nggak berani minum 1 shot. Udah minum aja deh, ntar dijuditin lagi mau keluarga apa sih lu? Bintang Silakan. Kecil. Minum akar alang-alang yang menyehatkan itu. Kurang seru. Oke. Dong. Bisa kita lanjutkan kembali? Tadi Boleh. Sebenarnya udah 5 ya. Ini saja mau lanjut terus apa? Terserah mau nanya semua pun nggak boleh. 30 pertanyaan ya. Oke, mungkin kita kasih berapa? 2 lagi kali ya, 2 lagi. Oh, 3 lagi. Udah 5 aja. Udah mah kebanyakan. 3 lagi. Berarti nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Waduh. Wah, ini bahaya banget nomor Jadi 1. pulang aja deh kalau bahaya deh. 1 bahaya gitu. Caca, pakai celana kolor di kepala lu selama syuting ini berlangsung. Kalau nggak mau, minum 3 shot. Ya, orang menghindar dari nomor 1. Anda berani sekali. Nantang. Saya nggak masalah sih kalau di kepala, cuma kalau siapa yang gue pakai gitu masalahnya. Karena Kolor sendiri dong pastinya. karena nggak mungkin buka dulu dong gitu kan, nanti kelihatan gitu kan. Kelihatan auroranya. Gitu kan. Kolor siapa nggak mungkin Indomaret dulu kan, nggak mungkin. Iya, Jadi benar. minum aja. Ya udah minum. 3 shot. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Bisa berapa nih? Berapa lagi ya? Baru 1 shot. Nggak mabuk dong. 3 shot. Baru 1 shot. Langsung 3. Iya kan itu. Nggak bisa. Kalau nggak mau minum 3 shot. Masa iya? Iya tuh. Duh. Dosa lo permisi. Adegan Adegan nggak boleh ditiru ya. Adegan profesional aja. Enggak, ini boleh. Ini kan dibuat dari akar alang-alang, Bu. Jadi menyehatkan. Di kafe ini tidak menyediakan minum-minuman yang membahayakan. Iya. Ada sambiloto sama ini di akar. Udah. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nomor berapa? Pilihin dong. Ya, pilihin lagi. 27. Oke, 27. Apa yang pertama lu lakuin kalau lu bisa jadi cowok dalam waktu 24 jam saja? Yang pertama kali lu lakuin.
Ya yang pertama kali lu lakuin apa? Kalau lu jadi cowok bisa ya? jadi cowok selama 24 jam satu hari. Membahagiakan wanita yang di samping gue. Dalam. Kalau nggak ada wanitanya apa yang mau dibahagiain? Kan lu tiba-tiba nih jadi cowok. Masa Ya tiba-tiba pastinya ada dong, ada, pastinya ada. Mungkin tuh sahabat, pokoknya intinya wanita atau saudara sendiri. Intinya Emang dengan wujud dengan lu begini sebagai perempuan lu nggak bisa bahagiain? karena kan tugasnya membahagiakan lebih bukan laki-laki sebenarnya. Perempuan itu kan bagi aku cuma untuk membantu dari belakang, sisi pandangan aku ya. Ya apa intinya tuh bukan membahagiakan sih, melindungi wanita yang ada di sekitar dia. Nah ini masalahnya kan ini. Ya kan melindungi. Ya, oke lah kalau gitu. Masuk pertanyaan terakhir. Waduh. Nomor berapa? Tamu? 3 Pak, 3. Oh 3. Oke, Caca. Kasih tahu kita dong sesuatu yang lu nggak mau kita tahu dari diri lu. Kalau lu nggak mau cerita, lu minum 2 shot. Apa tadi bilangnya? Kasih tahu. Ceritain dong sesuatu yang lu nggak mau kita nih di sini semua tahu dari diri lu. Kayak lu punya rahasia yang lu nggak mau kita semua tahu dan hari ini lu harus open. Oke. Apa? Kalau nggak berani minum 2 shot. Gue open. Apa? Saya laki-laki. Capek kaget. Selama ini. Tapi kalau tentang yang sesuatu membuat aku tidak bisa memaafkan itu bisa nggak sih? Kan apa yang aku sembunyikan dari orang lain jatuhnya kan? Yang lu nggak mau kita tuh tahu sebenarnya. Sebenarnya tuh aku nggak mau teman-teman aku tuh tahu dari mana asal usul aku tuh kehilangan keperawanan aja sih sebenarnya. Jadi aku tuh waktu tinggal di Batam aku SMA aku sempat diculik, diperkosa, atau aku di situlah kehilangan perawanan. Di depan tuh aku nggak mau semua orang tahu karena aku takutnya dibilang aku anak yang gini gitu ya. Nah itulah yang aku tutupin di semua orang. Kehilangan keperawanan aku tuh aku diperkosa. Is it really safe? Apa boleh ini akan ditonton semua orang Indonesia loh? Boleh. Boleh. Are you okay with that? Ya, itu yang buat aku yang sampai saat ini. Itu kan aku tadi sempat bilang, apa sih yang buat aku sedih itu, kehilangan orang tua aku, ya itu ya gitu. Nah, jadi ketika aku mendapatkan musibah, yang aku diperkosa, aku dijebak oleh laki-laki gitu yang juga suka sama aku gitu. Padahal tampang gue gini aja loh gitu. Nah, terus ya apa ya? Keperawanan aku tuh kehilangan itu bukan aku suka sama suka. Tapi aku diperkosa. Lo lapor dia ke Lapor sampai berwajib? sekarang dia masih ada di penjara. Dan he pay the price lah. Ya, dan itu ketika aku disakitin cowok atau aku punya cowok yang mungkin kasar atau apa, itu kan membuat kisah aku ke situ kembali. Dan itu membuat aku satu-satunya agak benci sama cowok sebenarnya. Nah, dan itu juga membuat Aca kayak apa ya, masa kayak Tapi temennya cowok semua. iya, temannya cowok semua. Bodohnya sana ya saya. Untungnya nggak jadi lesbiola, Nek. Nah, dan itu waktu itu sempat Aca, ini ada lagi, ada 2. Sempat waktu itu Aca sempat gagal mau nikah sama pasangan Aca. Karena merasa kayak tadi disakitin cowok nih, jadi balik lagi ke flashback yang masa lalu kehilangan keperawanan, diperkosa gitu kan gitu. Itu Aca udah siapin undangan, udah siapin gedung, udah siapin semuanya, dia selingkuh. Dan Aca sempat hampir lesbi sama teman Aca. Yang sekarang ada di luar negeri. Tenang Besti, gue nggak sebutin nama lu ya kan. Terus di situ tuh aku hampir lihat aja lesbi sama dia. Untungnya dia adalah teman yang baik. Dia bilang gue But she's a lesbian. Dia bilang gue ACDC. Gue sayang sama lu tapi gue gak mau merusak lu. Di situ aku merasa kayak nyaman sama dia. Aku merasa kayak apa aku udah mati sama cowok. Karena aku selalu berdua. Trauma psikisnya kan ya. Trauma berdua psikis gitu. Dan di sana aku kayak merasa aku cuma minta dia peluk aku aja. Peluk. Untungnya nggak jadi lesbi. Dan aku masih normal kok. Oh, jadi yang kedua itu, berarti yang cetak undangan apa itu yang kedua? Apa trauma kedua itu? Dan orangnya yang sama sekarang. Oke. Kok nonton yang? Oke, kalau gitu siap. Oke, berarti sudah cukup pertanyaan kita ya. Nggak mau nangis sebenarnya. Iya, sama. Gue juga jadi terkejut ya ini ya. Ini luar biasa sekali. Aku dengar dari info ya,
di luar sana katanya Koko nih jago banget deh ngeramal. Nggak jago-jago sih. Aduh, biasanya Expert kalau saya. orang rendah nih biasanya iya loh, gitu. Oke. Tapi boleh dong aku diramal. Boleh. Kayaknya kita boleh. jodoh ke. Oh. Oke, tanggal berapa Ca lahir? Ah, Oke. Kalau di Chinese berarti Sio Kebo ya berarti ya? Ca, Kebo. Gerbo. Tahun ini sih secara garis besar 2022 seperti yang video-video sebelumnya ya. Ini kan tahun macan air. Kalau dilihat dari unsur kamu, sebenarnya kan kamu masuk ke logam kecil. Jadi kalau ditanya, Caca, mungkin ada teman Chinese atau apa kan nanya, Caca unsurnya apa gitu? Oh, aku logam. Aku lahir di kebau api, tapi unsur kehidupannya itu logam kecil. Nah, orang logam kecil ini mereka seneng dengan keindahan. Iya. Makanya kebanyakan yang gue temuin orang-orang logam kecil itu dari cara dia berpakaian, cara dia berekspresi itu betul-betul elegan. Ya kayak Caca begini. Cuma Caca sih jujur kurang emas sebenarnya. Mesti ditambahin tuh, ini nggak ada. Aku nggak bisa ini pakai nggak ada. anting dari kecil, nggak bisa. Oh, alergi. Alergi. Oh. Karena aslinya tomboy dari kecil. Apapun logam, perak, Dulu pernah pakai anting. Jadi di sini Aca ini tuh kayak apa sih? ini apa bahasanya tuh? Nggak- Ruam gitu loh, kayak Oh. apa sih, luka-luka gitu. Nah, itu sebenarnya tuh dulu aku termasuk orang yang kayak emas berjalan. Dulu pakai emas. Semenjak Covid Ya hilang. sih. Orang Padang sibuk ya kalau nggak ada emas. Dan emasnya sekarang disimpan aja. Oh gitu. Nah, aku saranin mungkin kalau cincin atau gelang sesuatu itu perlu Caca pakai untuk ngeluarin apa ya? Aura yang baik gitu. Karena si emas ini akan mendukung. Dulu sih lebih pakai emas, tapi sekarang enggak. Nah, cobalah. Kalung atau apa? Ada sedikit lah paling nggak, karena orang logam kecil ini memang dia harus menggunakan Aksesoris. emas. Bukan aksesoris saja, emas. Betul-betul emas. Mau emas putih, mau perak. Asal dia logam mulia, logam yang indah gitu. Nah, itu akan membuat aura kamu lebih bagus lagi. Ada sih kalung aja nggak pakai. Boleh. Nah, kamu sering bermasalah dengan tulang? Iya, punggung. Ya, karena kamu kurang unsur kayu. Ya, jadi ini orang yang nggak ada unsur kayunya ini selalu bermasalah dengan tulang sama maaf ya, bladder, apa tuh bahasa Indonesia? Bladder. Kandung kemih, kencing. Makanya jangan pernah nahan kencing. Kalau misalnya kencing kan takutnya kamu gampang banget kena kencing batu. Oh, Bladder. Nah, itu harus diwaspadai dari sekarang ya. Pokoknya tulang itu sebenarnya bisa dicegah. Cegahnya gimana sih? Cegahnya kamu harus sering minum susu yang berkalsium misalnya. Terus sering olahraga gitu. Nah, itu bikin tulang lebih kuat, karena orang yang nggak ada unsur kayu itu cukup rentan tuanya. cepat tua ya. Nanti tuanya, masalahnya itu kamu nanti bakal bungkuk atau jatuh sedikit nanti tulangnya melengsok gitu. Nah, itu mesti hati-hati ya. Dan juga, nah kan selama kita ngobrol nih, kenal, kamu kan dari dulu cerita selalu teman-teman kayak tadi juga cerita, oh teman-teman gue apa ini bayarin teman apa segala macam. Nah, bintang ini namanya bintang Pengsing ini terlalu kuat di kamu. Nah, makanya nggak heran kalau dari semua masalah dalam hidupmu pasti berawal dari teman kadang-kadang. Iya, kebanyakan. Gitu. Senang dari teman, susah juga dari teman. Karena bintang ini terlalu kuat. Dia hampir 100% dalam hidupmu. Makanya kalau tadi kamu juga sempat cerita masalah yang tadi, hampir jadi lesbian. Nah, memang kamu didukung sama bintang ini.
apabila bintang ini terlalu besar dalam hidupmu, kamu gampang banget masuk ke dunia itu. Ke dunia Aku sesama malu, jenis. Besti. Nah, kalau usaha, kamu lebih baik ambil bidang jasa. Itu lebih cocok. Jasa apa? Macam-macam, misalnya kayak mungkin IO, WO, terus pengacara, konsultan interior, kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu bisnis yang menjual jasa, kamu lebih bagus. Jasa cinta boleh nggak? Ih, mah gerah. Jadi gerah. Sisi. Iya, benar. Nah, tahun ini kamu bagus banget. Alhamdulillah. Bagus banget. Bismillah. Ada satu bintang namanya Hung Luan. Hung Luan ini bintang, kalau orang Chinese, apabila orang ada bintang ini, di tahunnya, dia bisa menikah. Aduh ya Tuhan, dilamar sama abang. Abang lamar dong. Jadi di lawan jenis kamu lagi bagus nih, lagi kayaknya kamu wangi banget gitu. Aduh. Jadi mereka suka, gampang suka, karena Hung Luan ini dia membawa energi jodoh, dia mendekatkan jodoh, gitu. Karena sistem orang Chinese, mereka percaya manusia itu nggak cuma jodohnya satu, nggak, banyak. Cuma dijatain, misalnya kamu lahir nih, jodoh kamu sebenarnya 5 laki-laki, gitu. 5 ini bisa gua kawinin semua nggak bisa. Kalau lu orang Tibet ya bisa. Tapi kalau misalnya nggak, gua nggak mau begitu. Nah, dari 5 laki-laki ini kamu bisa pilih salah satunya. Nah, itu jodohmu, gitu. Jodohnya. Dan juga kalau kamu mau bisnis wira swasta atau apa, tahun ini tahun yang baik untuk kamu berwira swasta. Dan yang membantu kamu kebanyakan laki-laki. Ya, dari tahun dulu. ini. Oh, dari dulu ya. Sampai sekarang of course dari dulu. Tapi ya jangan diiniin. Jangan Thank jadi you mesra. para investor di belakangku. Nah, itu dia. Dia ada bintang, kalau kita di Chinese bilangnya tayang, bintang matahari. Nah, jadi kalau di kepercayaan Chinese, matahari itu kan lambang laki-laki, bulan Tai-im lambang perempuan. Nah, kamu ada di tayang. Jadi kalau kamu mau memilih investor atau apa, nah cocok ambil misalnya banyak nih, ada cowok cewek. Kamu perhatikan cowok yang akan invest di kamu lebih baik. Dari depan mata. Dan tahun ini juga, bukan tahun ini ya, selama 5 tahun atau 6 tahun ke depan, kamu belajar apa aja bagus. Akan 5 tahun atau 6 tahun ke belakang. 5 tahun dari sejak sekarang nih, ke depannya. Sampai 5 atau 6 tahun. Nah, kamu mau belajar apa aja gampang masuk ke otak. Aku belajar menjadi yang terbaik buat kamu aja deh. Iya. Kita bisa bikin sound efek tuh. Kalau nggak cering, ada bunganya gitu. Oke. Dan juga hati-hati sakit tahun ini. Jangan sakitin aku ya. Nggak, bukan masalah sakit hati, sakit fisik. Ikan. Nah, sampai sini kamu ada pertanyaan nggak tentang nasib? Nasib aku gimana? Ya ngapain? Tadi kan udah gue bacain. Itu sebenarnya contohnya mungkin kayak tentang asmara, hubungan tuh udah dibaca nggak sih? Udah. Makanya tadi kan gue bilang tahun ini bagus banget buat kamu. Jadi semuanya bagus ya dalam asmara, mencari jodoh. Ah, ini tahun keuangan, ini bagus. keuangan, terus kapan kaya? Waduh. Berat nih. Kapan saya di crazy? Sebenarnya kamu bagus banget. Kamu lahir di tahun Kebo, bulan ayam. Ya bulan ayam, hari ular. Ini kalau orang Chinese bilang Sanhap. Ini akan membawa banyak keberuntungan buat kamu. Cuma, yaitu aku bilang tadi, cobalah untuk mengambil bidang jasa. Jadi yang selama ini kamu kayak entertainment juga sebenarnya bidangnya jasa sih, menghibur kan, menghibur orang. Nah gitu. Nah kira-kira
menurut seorang Caca, karir entertainment ini mau berapa lama? Karir di entertainment itu nggak nentuin berapa lamanya ya. Hari ini bisa redup, besok bisa redup juga. Sepanjang gue laku, yaudah gue lakuin aja Iya, gitu. gue lakuin aja. Karena kamu memang berbakat di situ. Nah, kalau seandainya ada, mohon maaf ya, para produser dan sutradara, kalau ada acting yang nantang, saya berani kok. Yang penting Promo dia, Bu. jelas. Promo dia. Oke. Boleh. Cuan. Yang penting cuan. Ada uang, ada barang. Oh, banyak ya teman-teman aku tuh udah aku baikin, tapi malah jadiin aku kambing hitam. Yaitu karena bintang ini, yang tadi aku bilang Pengsing ini, dia memang membawa kebaikan, juga dia membawa keburukan. Keburukannya itu adalah kamu, semua masalah kamu pasti jatuhnya dari teman. Tolong dong, bestie-bestie gue, nggak usah nyusahin gue. Makanya kamu harus pinter-pinter menilai orang. Sebenarnya kamu juga jago loh bisa menilai orang. Cuma mungkin ininya secara spiritualnya mungkin nggak dipakai. Oh no, pura-pura bodoh lebih tepatnya. Oh nah itu. Kok pura-pura bodoh pasti bisa ketipu. Saking bangga. Pura-pura Saking bodoh. baiknya. Justru dimanfaatin. Bintang ini sampai 100% kok kayak wow. Nah makanya cobalah menggunakan tadi aku bilang Mas. Sama nanti ada beberapa nasihat yang aku nggak bisa ngomong di secara publik begini, buat Caca nanti ada. Ngomongin dong. Jangan ini lagi live. Ada enggak ininya cara untuk supaya naikin kayu ini. Naikin. Aduh. Oke, saya rasa sih cukup segitu sih kayaknya. Nggak ada yang lebih nantang lagi gitu. Nggak ada yang apa? Nggak ada lebih nantang lagi. Terima kasih teman-teman yang udah menonton Kasino Podcast hari ini, kabar sini sono. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komen. Mungkin kita bisa undang Caca lagi kalau yang penasaran ada, oh nih hostnya nanyanya biasa nih, kita mau nanya yang lebih gimana, silakan diketik. Nanti akan kita undang lagi Caca untuk menjawab pertanyaan khusus eksklusif buat kamu yang bertanya. Ya minimal 10 lah, ya 10 pertanyaan. Benar. Oke. Dan jangan lupa subscribe dan di like ya pastinya. Thank you. Oke, kalau begitu terima kasih Caca waktunya hari ini. Po. Sampai jumpa lagi di Kasino Podcast berikutnya.